Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat malam semuanya. Siang ya, selamat siang. Tetap konsen, Bapak harap semangatnya tetap dijaga. Meskipun sudah siang, kita harus tetap semangat agar mendapatkan ilmu itu ya. Karena dengan semangat ilmu itu bisa didapatkan. Oke. Untuk mengawali pembelajaran ini silahkan oleh KM-nya untuk disiapkan teman-temannya. Ya, baik Pak. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Hari ini kita absen terlebih dahulu. Silahkan untuk mengabsennya seperti kemarin ada di dua tempat, yaitu di Google Form dan kemudian yang kedua adalah di chat. Budi Permana hadir, Ripaldi hadir, Aep hadir, Yan Apriana hadir, Raihan Nur Ihsan hadir, Reja Khairia hadir, Rizky Iqbal hadir, Radika Muhammad hadir, Muhammad Rizal Sani hadir. Ya, baik. Dia baru datang Pak. Ya, ya. Nah, ini tim telat nih. Rai Mujahid hadir. Makasih ya. Gak apa-apa lah, tim telat juga. Oke. 76 Pak, Tumping. Ya boleh, sok silakan yang baru sampai gabung ya untuk mengikuti pembelajarannya. Baik, untuk pembelajaran hari ini adalah tentang algoritma, di mana minggu kemarin kita telah minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang proses membuat video. Tentang proses pembuatan video. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang algoritma, logika dan algoritma. Di mana logika dan algoritma ini ada di KD 4.1 dan 3.1 dan 4.1 ya. Jadi ada di KD 3.1 dan 4.1. Di mana logika dan algoritma ini adalah dasar dari ilmu pemrograman ya. Meskipun di jurusan kita tidak banyak mengenai tentang pemrograman, tetapi di ototronik itu biasanya ada tentang materi Arduino ya, Arduino, di mana Arduino itu harus menggunakan sintak-sintak gitu ya. Nanti kita bahas di materi di mana sih gitu ya pembuatan algoritma yang baik dan benar gitu ya, di mana ini adalah dasar kalian dalam pembuatan sintak di Arduino gitu ya. Itu untuk jurusan kita, meskipun jurusan kita tidak secara khusus mempelajari tentang pemrograman, tetapi dasar-dasar dari algoritma dan logika itu sangat penting juga untuk kita pelajari. Baik, Bapak mulai, yaitu materinya tentang logika dan algoritma. Ada yang pernah dengar mengenai logika dan algoritma? Pernah Pak. Nah, ada yang bisa jelaskan logika dan algoritma? Logika apa? Pemikiran. Logika pemikiran. Oke. Penalaran. Logika dan algoritma, betul. Tadi kata kalian adalah tentang penalaran. Jadi setiap manusia itu pasti mempunyai akal dan juga logika. Oke, kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami konsep logika dan algoritma, menyusun flowchart contoh algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari, membuat tulisan rincian aktivitas dalam runtutan satuan kesatuan kegiatan berdasarkan terkait dengan kegiatan keseharian. Bapak bilang tadi bahwa algoritma ini bukan hanya dipelajari oleh orang-orang pemrograman, tetapi
di ototronik juga menjadi sebuah dasar gitu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Cakupannya ada di logika, kemudian algoritma, kemudian flowchart, kemudian pseudocode. Ada sebuah video dari Bapak, kita saksikan dulu ya. Saksikan dulu videonya, nanti kalian perhatikan dan cermati video yang Bapak share. Coba angkat tangannya kalau misalkan videonya ada suaranya ya. If we win this one, we go to the finals. To the finals. Don't underestimate the enemy. Underestimate. Coba barusan Shaolin Soccer. Oke, bandingkan dengan satu video lagi yang akan Bapak share. Bapak ini lagi aktifkan lagi sound untuk videonya. Kalau ada suaranya angkat tangan lagi, oke? Apa ininya perbedaan dari video yang ke-1 dan video yang kedua, coba dibandingkan. Oh, tidak masuk logika. Yang mana yang tidak bisa masuk logika? Yang itu tuh yang pertama. Nah, video yang pertama gitu ya. Ambil kesimpulan bahwa logika itu bisa diartikan nalar atau pemikiran yang masuk akal gitu ya. Kalau dalam bahasa ininya logika itu, bahasa Yunaninya itu adalah logos gitu ya, yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Kemudian untuk definisi logika, yaitu logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Ajaran logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis. Oke, lanjut lagi. Kemudian apa manfaatnya kita mempelajari logika? Itu menjaga supaya kita selalu berpikir benar, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Lagi gak tambahan manfaatnya? Boleh ditambahkan? Berpikir lebih dalam, Pak. Berpikir lebih dalam. Oke, berpikir lebih dalam hal apa? Memutuskan masalah mungkin, Pak. Iya. Memutuskan pendapat apa gimana itu. Ada lagi yang bisa menanggapi lagi? Cukup? Jelas? Berpikir kritis, Pak, memutuskan dengan baik dan benar. Fungsi logika itu yaitu salah satu fungsi logika sebagai untuk menarik kesimpulan. Contoh, Depi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Kesimpulannya adalah siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Setelah mempelajari logika yang terkait tentang bagaimana manusia berpikir dengan benar, selanjutnya akan membahas tentang bagaimana cara penyelesaian yang baik. Butuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan masalah dengan cara terbaik. Oke, sekarang masuk ke algoritma. Algoritma ini adalah langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini ada 3 buah gelas, di mana gelas yang pertama itu adalah gelas A berwarna merah. Di pertanyaan itu, bagaimanakah cara menukarkan isi gelas dari A ke B? Dituangkan Kelas A, Tuangkan. gas B ke C. mungkin kelas A, kelas B. Tapi ada game juga dari Bapak nih. Ada yang bisa memainkan nggak? Ada game. Bapak juga mau share tentang LKPD. Nanti kalian jawab di akhir ya. Kebuka Jul. Mantap. Nah, ini yang stage pertama nih, coba. Oke, itu menang. Next lagi, coba. Itu yang kuning ke yang ke nomor 3, wadah nomor 3. Makasih Zulkifli. Nih, Sama-sama. ya. Baik, oke, lanjut lagi. Coba persiapkan buku sama pensilnya.
Permasalahan nih, bagaimana mengambil air 400 mili dari ember, kemudian yang jadi permasalahan itu kita hanya mempunyai dua wadah, yaitu wadah yang 500 mili dan wadah yang 300 mili. Tuangkan dari ember ke gelas yang 500 mili. Coba, ini yang lain masuk akal gak ini? Udah. Sedikit bingung, Pak. Sedikit bingung. Oke. Jadi gini ya, caranya tuh gini. Ini tahu gak semuanya? Atau masih ada yang bisa mau menjawab? Itu Raihan. Raihan. Boleh Raihan bisa? Bisa Pak, insya Allah. Coba Raihan. Ambil dengan gelas 500 mili. Ada lagi yang bisa? Ada lagi? Lalu Pak. Nggak bisa, Pak. Oke. Makasih Zulkifli sama Raihan. Udah berani ya Zulkifli sama. Yang pertama, ambil dulu air yang selesai. Itu ya. Jadi caranya gitu. Logikanya. Nah, mengerti? Ngerti ya? Mengerti, Pak. Ini terdapat 3 cara untuk mengkomunikasikannya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan kalimat deskriptif, dan yang kedua menggunakan bagan alir. Yang ketiga menggunakan pseudocode, yaitu kalimat yang menggunakan kalimat dalam bahasa manusia. Contohnya adalah seperti ini: bangun, mandi, wudhu, sholat, pakai baju, kemudian sarapan, kemudian berangkat. Kemudian flowchart, kita mempunyai algoritma yaitu bangun, mandi, wudhu, sholat, pakai baju, sekolah, sarapan, dan berangkat. Bangun, mandi, kemudian sholat. Pseudocode ini adalah bahasa tingkat tinggi ya, mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya seperti Pascal atau C. Sifat algoritma itu ada 5 ya. Yang pertama, algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Dalam kata lain, algoritma itu harus efektif dan efisien gitu ya. Baik. Padat, jelas. Ya, betul sekali, singkat, padat, dan juga jelas. Ada yang sudah mengerjakan LKPD-nya, boleh di-sharekan LKPD-nya? Ya, boleh, silakan. Boleh dijelaskan. Iya. Di sini ya permasalahannya seorang siswa akan mengganti oli sebuah mobil. Tadi yang Ripaldi juga bagus itu. Boleh yang lainnya menyampaikan LKPD-nya? Saya ngerjainnya di HPS, Pak. Ya, boleh sok yang di HPS juga gak apa-apa. Ini Pak, langkah-langkah membuat nasi goreng. Untuk flowchart-nya dimulai dari langsung angkat nasi, langsung selesai. Sini. Oh, ya. Udah Pak. Ada yang bisa menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa saja? Coba. Logika bukan hanya ini, mungkin yaitu sesuatu materi yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah. Nyambung sama algoritma Pak, menyelesaikan masalah. Logika sama pemikiran. Nah, kalau algoritma mah mungkin langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Oke. Intinya lagi itu adalah bagaimana kita bisa menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan, bukan hanya tentang komputer, tapi juga tentang permasalahan yang ada di kehidupan sekitar kita juga. Oke. Untuk materi selanjutnya di minggu depan nanti kita akan mengenai materi tentang search engine ya. Nanti Bapak sampaikan di minggu depan materi tentang search engine. Terima kasih untuk hari ini. Silahkan untuk hari ini kita tutup saja ya. Sudah asar, sudah waktunya untuk sholat dan juga mandi dan beristirahat. Silahkan dipimpin doa dulu sama KM, atau boleh sama yang lain, sama Zulkifli. Ya, silahkan Zulkifli. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sebelumnya diselesaikan, mari kita dulu berdoa dalam hati mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini. Seperti biasa, amanat dari Bapak, hati di rumah, jangan lupa sholat, jangan lupa makan, jangan lupa istirahat. Sayangi orang tua kalian, Allah sayang sama kita. Sayangi diri kalian sendiri, Bapak sayang kalian semua. Wilujeng istirahat dan juga sampai jumpa di minggu depan. Itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, mangga, silakan boleh sholat dulu ya. Sholat dulu, jangan lupa sholat asar.